Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidati Jilani wa Ghazali wa Syafi'i Nafi Maliki Hambali Nawawi Rafi Jamil Bukhari Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Kedam Muhammad Wali wa Syuliya Pura Jumain Sumaila Arwahi Walidina Ma'atina wa Jadadina Masyayina wa Jami'il Muslimina Muslimat Anallah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 102 ya. Paron wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murun nisaa ayal bisna li salati ad-dar'a wal khimara Wassalahunna fi tarkil izari Iza kana dar'u sabiqan Yugti zuhura qadamaini Wa kana kasiran ma yakulu Iza arada ahadukum ayyastariya jariyatan Fala ba'sa ayyanzura ilaiha ma khala awratiha Wa awratiha ma baina rukbatiha ila maq'adi izariha. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha iza ra'at ala ahadin minan nisa'i khimaran raqiqan wa da'athu anha wa amaratha bittikhazil khimaril kasifi wa kanat taqulu al khimaru ma wariyal bashara wa sya'ra. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu awwalu man jarrad zubula minan nisa Ummu Ismail alaihi salam wa fa innaha lamma jarat min Sarah arhat zailaha li ta'fira asaraha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yaqulu man jarra saubahu huyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah syarat sholat, yaitu nutup aurat nih, yaitu ya Fasani bisatril aurah, yaitu nutup auratnya. Nah gitu ya, kemarin di atas Rasulullah karena Rasulullah ikfaz aurataka, tuh jagalah aurat kamu illa min zaujatika, ya kecuali kepada istri kamu, au ma malakat yaminuka, atau kepada budak kamu gitu ya. Nah itu ya. Nah lanjutannya nih, Far'un, yaitu satu masalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murun nisa, memerintahkan perempuan nih ayal bisnal li sholati ad-dar'a wal khimara, yaitu Rasulullah SAW perintahkan orang perempuan untuk memakai dalam sholatnya itu ad-dar'u, ya dar'u itu baju gamis ya, macam baju gamis lah ya gitu ya. Nah wal khimar, dan ya mukena ya kerudung ya jilbab. Nah khussalahunna, Rasulullah khususkan bagi perempuan nih, bagi mereka fitar kil izar, yaitu enggak pakai kain
Iza kana dar'u sabiqan, apabila baju ya gamisnya itu menutupin yugati ya sabiqan tuh ya melewati menutupi zuhura qadamaini, yaitu ya kelihatan dua telapak kakinya. Jadi Nabi nggak suruhin perintah perempuan itu pakai kain ya apabila dia pakai baju ya gamis tuh sampai menutupin ya kedua telapak kakinya, karena kedua telapak kaki itu termasuk ya aurat ya bagi perempuan, jadi nggak perlu pakai kain gitu ya gitu. Waka nakasiron mayakulu, dan adalah Rasulullah sering mengatakan tuh iza arada ahadukum, apabila menghendaki salah seorang kamu ayas tariya jariatan, yaitu membeli budak perempuan, pala baksa ayan zura ilaiha, nggak apa-apa boleh ngelihat dia tuh kepada budak perempuan ya gitu, ma khala auratiha ya selain daripada auratnya ya. Jadi seluruh badan perempuan tuh budak perempuan boleh dilihat katanya selain daripada auratnya. Nah auratnya apa tuh budak perempuan? Wa auratuha ma baina rukbatiha ila maq'adi izariha. Auratnya perempuan itu, budak perempuan itu, yaitu antara lututnya, dengkulnya sampai ikatan kainnya, artinya sampai pusar gitu ya. Nah itu ya tuh kalau budak perempuan dipunya auratnya sama seperti orang laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut gitu ya, itu budak perempuan ya. Nah kalau orang merdeka ya seluruh badannya gitu ya, aurat gitu ya, harus ketutup ya. Budak perempuan tuh ya dia kalau sholat tuh seperti orang laki nggak apa-apa gitu ya. Jadi pokoknya pusar, antara pusar dan lutut ketutup udah ya, ngatas umpama nggak ditutup nggak apa-apa gitu ya, sama kayak kita orang laki kan gitu ya. Nah tuh kalau budak gitu ya. Nah ya karena ya dia separuh orang merdeka gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha iza ra'at ala ahadin minan nisa, apabila Siti Aisyah lihat seorang dari para perempuan nih khimaran, ada khimarnya tuh ya, ada mukenanya, ada ya jilbabnya raqiqan tipis ya gitu kan ya. Kalau tipis kan bebayang kulit tuh. Nah wadoat ya wadoat hu anha, maka Siti Aisyah taroin tuh ya di himarnya itu apa gitu ya. Wa amarat ha, dan Siti Aisyah perintahkan bittiqazil khimaril kasifi, yaitu untuk ya memakai himar yang tebal, jangan pakai himar yang tipis, karena himar yang tipis bisa kelihatan kulit ya, bisa membaca kulit, karena syarat nutup aurat itu nggak boleh ya terbaca kulitnya kita ya, warna kulit kita hitam, putih, coklat atau apa gitu. Nah itu nggak boleh ya kebaca, itu kalau syaratnya untuk nutup aurat. Kalau masih kebaca ya berarti belum nutup gitu ya. Nah itu ya bisa dibaca kulitnya nih putih atau apa gitu ya. Nah itu ya, jadi syarat tuh nutup aurat itu ya, nggak boleh baca ya terbaca kulit ya. Nah ya kita yang pakai tuh kita. Nah itu ya. Wakanat takulu, dan adalah Siti Aisyah bilang ya, al khimaru marawal basyarata wasa'ra. Himar itu ya yang dikatakan tuh kita mau kena daya itu ya bergok tuh ya gitu. Nah itu yang menutupin ya kulit dan rambut ya. Jadi kulit dan rambut nggak kebaca, nggak kelihatan, itu yang namanya himar gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu bilang, al awwalu man jarraz zabula minan nisa Ummu Ismail alaihi salatu wassalam, yang mula tuh mengulur ya gitu ya. Jarrat tuh artinya menarik-narik ya, azabul ujung kain ya itu minan nisa'i dari perempuan itu Ummu Ismail alaihissalam, yaitu ibunya Nabi Ismail alaihissalam ya, Siti Hajar. Fa innaha lamma jarat min Sarah ya.
Nah, tatkala maka sungguhnya dia tuh ibunya Nabi Ismail ajar, tatkala dia tuh jalan ya kepada Siti Sarah tuh, ya istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah yang ibunya Nabi Ishak itu arhat ya zailaha, maka dia turunin tuh ya di punya ujung kainnya gitu ya, lita oparo asaruha supaya ketutup ya bekas kelihatannya tuh gitu, nggak kelihatan gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW kasiran mayakulu, dan Rasulullah SAW sering mengatakan man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Rasulullah bilang tuh sering mengatakan siapa orang yang jalan menyeret-nyeret kaki apa tuh kainnya, pakaiannya khuyala karena sombong, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandang dia di hari kiamat tuh ya. Jadi kalau kita pakai tuh kain ngengser gitu ya, nah itu Allah tidak akan memandang gitu. Ini buat orang ya laki-laki. Kalau orang perempuan ya emang mesti ya turunin ngengser gitu ya, karena nggak boleh telapak kakinya tuh nggak boleh kelihatan ya orang perempuan tuh ya, karena aurat gitu. Nah orang laki ya nggak boleh ya, karena orang laki tuh ya kakinya nggak termasuk aurat gitu ya. Nah bahkan kita diperintahkan tuh pakai kain di setengah betis gitu ya, gitu ya. Yang Nabi suruhkan tuh ya pakailah kain gitu ya. Nah ya setengah betis tuh izarul mukmin ya nisfu sak, Nabi kata tuh kainnya orang mukmin itu adalah di tengah betis gitu ya. Jadi di atas mata kaki ya, jangan sampai ya di bawah mata kaki, karena kalau di bawah mata kaki itu udah termasuk isbal ya, ngulur gitu ya, nggak boleh tuh ya, yang Allah nggak akan terima tuh ya sholat kita. Innallaha la yaqbalu sholatul musbil, Allah nggak terima sholatnya orang yang kainnya ngengser gitu ya. Hanya kita atas mata kaki ya, di atas mata kaki liwat nggak apa-apa ya, setengah betis dah gitu ya kalau mau tinggian gitu. Nah kalau enggak ya di atas mata kaki gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan sampai ngengser gitu. Nah, faqalat Ummu Salamah, maka berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kaifa yasnaun nisa'u bizabulihinna, ya Rasulullah bagaimana tuh orang perempuan pakai dengan bajunya tuh kainnya ya zabul ya. Qala kata Rasulullah, yurihi nasibran, turunin ya satu sibran ya, satu ya jengkal dari mata kaki ya, turunin lagi ya, jadi biar ngengser gitu ya. Nah satu sibran satu jengkal tuh. Faqalat, maka kata Ummu Salamah nih gitu ya, gitu ya. Nah izan kalau begitu tankasifu aqdamihinna, kalau sejengkal itu kelihatan di punya kedua telapak kakinya ya, telapak kaki mereka masih kelihatan. Qala kata Rasulullah fayurihinna ziraan, kalau satu jengkal masih kelihatan maka turunin satu hasta ya, segini hasta tuh ya. Nah ya berarti dua jengkal gitu ya, ziraan. Ila yazidna alaihi, kata Nabi jangan tambahin dah, cukup dah kalau udah segini kan dari mata kaki ya. Nah, panjang dah tuh orang perempuan gitu ya. Nah jadi nggak kelihatan mata kakinya gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya jangan tambahin lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anis salati bima yalha, dan adalah Rasulullah SAW melarang ya dari melarang ya anis sholati, yaitu sholat bima yalha, dari sesuatu yang melalaikan ya. Rasulullah tuh nggak kasih, jangan kita sembahyang ada sesuatu yang melalaikan kita, yaitu apa, dengan ya adanya gambaran, adanya ukiran, ada apa tuh, nah itu jangan ya, karena apa menghilangkan kekhusyuan gitu ya, baik pakaian atau apa tuh, nah itu makruh kita pakai gitu ya. Nah ya jadi kalau bisa pakai pakaian tuh yang
ya, yang polos, yang nggak ada gambarnya, nggak ada ya ukiran, nggak ada garis-garis itu ya. Nah itu yang begitu ya Rasulullah ya, karena kalau ada tuh sesuatu yang ya bergaris kotak atau apa itu bisa melalaikan dalam sholat gitu ya, jadi nggak ya khusyuk gitu. Itu Rasulullah larang ya, nggak kasih gitu ya, karena Rasulullah tuh pernah ya memakai itu pakaian yang diberikan oleh Abu Jahmin, yaitu yang ada gambar-gambarannya. Begitu Rasulullah pakai, keganggu Rasulullah tuh dalam sholatnya. Akhirnya Rasulullah ya buka, Rasulullah kebalikin kepada yang punya tuh gitu ya, nggak kasih. Ya Rasulullah orang yang paling khusyuk dalam sholat masih keganggu, sampai lagi macam kayak kita gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah ini jangan tuh ya pakai ya, teman kita sekarang susah ya, karena semua sekarang pakaian tuh udah dia ya, sampai lagi kain ya udah kembang mulu ya gitu, batik lah ngapa, iya gitulah ya, berupa batik lah ngapa ya, seharusnya yang polos-polos saja ya, macam kayak sejadah dah gitu ya, sejadah tuh karpet apa semua kan gitu ya, sekarang kan gitu ya, sejadah ya gambar-gambaran ada apa macam-macam tuh ya, itu seharusnya kan gini nih gitu ya. Nah ini kan kosong gitu ya, karena kan gitu nih kayak ini sorban nih, itu kan gambar gini, baju batik ngapa gitu ya. Kalau dalam sholat ya jangan ya, kecuali kalau luar sholat ya nggak ada masalah ya. Nah ya kalau dalam sholat tuh itu makruh gitu ya. Nah meskipun kita nggak apa tuh ya gitu ya, gitu jangan kita anggap aku nggak keganggu nih ya, nggak mungkin. Nah Rasulullah yang orang paling khusyuk aja keganggu, apalagi model kita ya, jangan sok apa tuh ya, sok usuk gitu ya. Nah gitu ya, gitu ya gitu. Nah ya gitu Rasulullah larang tuh pima yalha tuh yang membuat lalai. Wa shallama ratan fi qamisatin ya, karena Rasulullah sholat tuh ya fi qamisatin pada baju komisnya tuh zata a'lamin yang ada corak-coraknya tuh gitu ya, zata a'lam tuh ada ya gambar-gambarannya. Pana zara ila a'lamiha maratan, maka Rasulullah melihat kepada gambarnya tuh. Palamman sorofa naza'aha, tatkala Nabi selesai sholat, Nabi buka. Wa arsala biha ila Abi Jahmin, maka Rasulullah kirim kepada Abu Jahmin tuh. Wa aqaza iwaduha, dan Rasulullah ambil sebagai tukarannya gitu ya. Kisaan lahu ya, in kasaan lahun wijaniyah, yaitu ya baju kisah ya, baju ya yang itu bangsa Wijaniyah tuh ya gitu ya. Jadi Nabi tukar tuh, nggak mau tuh pakai yang ada gambar-gambarannya tuh gitu ya. Itulah ya dilarang ya, makruh gitu. Wa kana Rasulullah sallam yanha an tajridil mankibaini fi shalah, dan adalah Rasulullah SAW melarang ya mengosongin ya pundak ya, kedua pundak ini dalam sholat ya. Jadi kalau kita sholat pundak kita jangan kosong ya gitu kan, aurat kita kan segini besar sampai dengkul. Nah sekarang kita nggak pakai baju, jangan pakai sini ada, kalau nggak ada ya apaan aja taruhin sini gitu ya, pakaiin tuh ya handuk kayak apaan kayak itu ya, serembongan sini jangan kosong aja gitu ya, nggak ada gitu. Bahkan bagian ulama kalau kagak tuh ya tali aja taruhin gitu, gituin tuh gitu ya. Taruhin batu-batu dua ini ya, baik nggak jatuh gitu ya. Nah, gitu ya, baik jangan kosong ya, karena makruh gitu ya kalau kosong ini ya. Nah kita menghadap pada Allah baca ya, nggak sopan buat sah ya sah ya, yang namanya sholat ya sah, nutup aurat sah, teman ya Adam ini nggak ada gitu ya, nggak aja taruhin apaan aja gitu ya, tali itu kain apaan itu ya. Kalau dulu bayang di ituan kan gitu, gubuk kan gitu ya, tanah aja taruhin gitu ya. Nah gitu ya, sangkutin aja dah sini apaan gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan kosong tuh, Rasulullah larang gitu ya. Nah gitu ya, gini.
Ya, tajridul mankibain fi shalah. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang ya, la yusalliyanna ahadukum fi saubil wahidi. Janganlah sholat salah seorang kamu dalam satu pakaian. Ya, kalau kita sholat tuh jangan pakaian satu aja, artinya buat ke bawah doangan, nutup aurat, atasnya nggak ada, jangan. Ya, laisa ala atikotin min husayun, tidak ada di atikohnya nih, ya, di lehernya itu sesuatu. Ya, jadi bisa ada tuh, mana aja dah sangkutin gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla fi saubin wahidin wal yukhalif bi tarafaihi. Siapa orang yang sholat dengan satu baju, satu pakaian, hendaklah dia ya lipat tuh dengan ya ujungnya gitu ya. Jadi kalau kita pakai satu aja, kalau bisa ujungnya ya ada ke bawah sini dah gitu ya. Kayak kita pakai ihram tuh ya kan bawah gitu, nah ujungnya kemari indah gitu ya. Nah jangan sampai kosong di pundak tuh gitu ya. Wa in kana dayikan ya patazir bihi, kalau tuh pakaiannya tuh yang dipakai tuh sempit, maka kancingin ya gitu ya, kancingin ya supaya jangan terbuka ya gitu. Kalau buka kan kelihatan auratnya, kancingin gitu ya. Wa kasiran wa kana yaqulu, dan kebanyakan Rasulullah mengatakan iza mattasa as-saubu fatu'atib bihi alaman kibaihi summa salli. Nah, kebanyakan Rasulullah bilang apabila luas tuh pakaiannya ya, yang kita pakai tuh pakaiannya luas panjang, fatu'atib bihi alaman kibaihi, maka libat ya kepada lehernya sini ya. Jadi kalau luas, nah libat sini gitu ya, kayak pakaian apa ihram dah ya, ihram kan tuh gede kan panjang ya gitu ya, pakai bawah nah ujungnya mariin sini gitu ya. Nah ya fal yu'atib tuh ya ngabihi alaman kibaika, atas ya pundak kamu, summa sholli, kemudian sholatlah kamu. Wa iza daqa, apabila sempit ya enggak luas, wa qasura pendek, anzalika fasadda bihi huku apa hakwaika, maka apabila itu sempit dan pendek ya dari pakaian itu, pasudda, maka hendaklah ikat ya hakwika ya gitu, hakwika ya, maka ikatlah ya pinggang kamu ya, al-haku itu ya pinggang kamu. Summa sholli, kemudian sholat min ghairi ridain, tanpa pakai ya rida ya sorban ya, ikat ya. Kalau bang tuh pendek, ikat di sini aja gitu ya. Wa qad shalla bi hadhil halah maratan, sungguhnya Rasulullah pernah sholat seperti ini ya Rasulullah SAW. Waridahu mauduun indahu, dan dipunya sorbannya itu ya mauduun indahu ya terletak padanya tuh ya di hukubah ya, hukubah deh ya pinggang gitu ya, hakwah ya gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam ya'muru sahibu saubi al-wahidi, Rasulullah tuh perintahkan orang yang pakai baju satu aja, satu lembar, ayyazirahu ya bisalah, hendaklah dia tuh ayyuzarrirahu, yaitu dia kancingin ya dalam salat. Wa yaqulu, dan dia bilang zarriruhu walau bisaukatin, kancingin tuh ya pakaian kamu, baju kamu sekalipun dengan kayak dengan duri gitu ya. Jadi supaya jangan ngablak gitu kan ya, kalau kamu pakai gamis kan nggak dikencingin kan jadi kebuka kan gitu ya, kancingin dah ya, nggak ada kancingnya pakai duri dah ya, peniti kalau kita gitu ya. Nah tuh ya pakai duri tuh katanya saukatin. Waman lam yuzarrilhu falyahtazim ya, siapa orang yang enggak ngancingin tuh falyahtazim, hendaklah dia harus ikat
gitu ya. Nah ya kalau nggak kancingin ya kudu ikat karena jangan sampai terbuka aurat gitu. Wa kana Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, dan adalah Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu la yuzarriruhu fi sitain wala harin, dan adalah Muawiyah bin Qurrah ini tidak ngancingin ya bajunya tuh di musim dingin dan musim panas. Wa yaqulu, dan dia bilang raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Rasulullah sallam yusalli salat mahlulul izar, ya terbuka di punya izarnya ya, kainnya gitu ya gitu. Wa kadzalika kana ghairuhu minas sahabah, begitu juga yang lainnya dari Rasulullah dari kalangan sahabat yaf'alu berbuat seperti itu gitu ya. Jadi boleh nggak dikancingin, yang penting nggak kelihatan aurat gitu ya gitu. Ra'aitu wa yaqul ya gitu ya, ghairu minas sahabah yaf'alu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu sahibas saubaini, dan adalah Rasulullah SAW menganjurkan yang punya pakai dua pakaian ala sholati atas salat fihima pada keduanya jami'an. Jadi yang Rasulullah tuh anjurin buat orang yang punya baju dua pakai keduanya dalam salat gitu ya. Jadi biar rapi dalam salat ya, karena Allah bilang khuzu zinatakum inda kulli masjidin, tuh ambil pakaian kamu setiap kamu mau salat gitu ya. Nah ya biar rapi gitu ya. Wa yurakhisu li sahibil qamisi ya al-wahidi, Rasulullah kasih keringanan orang yang punya satu baju pisalati pihi padanya satu baju. Wa yaqulu, dan Nabi bilang au ya gitu, au laku au likullikum saubani ya, Nabi bilang apakah ada bagi kamu itu dua pakaian gitu ya, dua pakaian dua baju nih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain shalla ahadukum falyalbis, mak bisa apa saubaihi, Nabi bersabda apabila salat seorang kamu hendaklah pakai dua pakaian. Fa innallaha ahaqqu min tazyinin lahu ya gitu ya. Nah maka sungguhnya Allah itulah yang paling berhak untuk kamu berhias gitu kepadanya ya. Jadi pada Allah lah yang paling berhak kita berhias berpakaian gitu ya, yang rapi gitu ya. Nah ya bukan kepada manusia, kepada kita. Kalau kepada manusia kita mau kondangan mau ngapa kan rapi giliran mau sembahyang ya sajadi gitu. Iya seharusnya kita ya kepada Allah kan gitu ya, kita mau sembahyang tuh ya biar rapi ngapa ya. Rasulullah tuh kalau sembahyang kan dia rapi, dinyisir dulu ya, dipakai minyak wangi, di ngaca gitu ya, rapi gitu ya. Nah ya jadi juga kalau kita sembahyang rapi begitu enak kita sembahyang juga. Coba kalau uad-uadan ya begitu berantakan gitu kagak enak juga sembahyangnya gitu ya. Enak biar rapi gitu ya, karena kita ya menghadap kepada Allah ya. Gitu Allah senang tuh, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdihi, Allah senang lihat bekasnya nikmat yang Allah kasih kepada hambanya ya. Allah kasih kita rezeki apa semua, nah ya kita nikmatin, kita gunain, nah itu Allah senang gitu ya. Hanya disuruh tuh sama Allah gitu kan ya, kalau kita sembahyang khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya, ambil pakaian kamu ya gitu inda kulli masjidin, setiap kalau kamu mau ke masjid gitu kan ya. Allah sebut tempat, maksudnya hal keadaan. Mau ke masjid ngapain? Sembahyang kan gitu ya, ngapain mau ke masjid kalau bukan mau sembahyang rapi gitu ya. Nah itu ya. Wa kana akhiru salati ya, akhiru salatin salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saubin wahidin halfa Abi Bakrin radhiyallahu an, dan adalah akhir salatnya yang Rasulullah salat itu ya itu pada satu baju, satu pakaian itu di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza shalla fi saubil wahidi, apabila Rasulullah SAW itu salat dalam satu pakaian, ya tu khisubihi wa ulqi atarapaihi ala atikaihi, ya apabila Rasulullah itu salat dengan satu pakaian tu khisubihi, ya maka Rasulullah itu rapetin, ya wa ulqi atarapaihi ala atikaihi, dan Rasulullah ya lemparin, artinya taruh do ujung pakaiannya itu ke pundaknya, ya gitu sampai kemari, ya nih kalau pakai ya pakaian yang panjang tuh gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anis salati fi sarawili min ghairi ridain, dan adalah Rasulullah SAW ya melarang salat dengan celana panjang, ya tanpa ada rida, nggak ada sorban, ya kayak kita pakai dah celana panjang, pakai bawah kan ketutup tuh aurat deh, ya dari pusar sampai lutut, celana pangsi, celana panjang gitu. Nah di atas nggak ada, itu Rasul nggak kasih, jangan ya. Jadi biar ada di atas ini gitu ya, ada yang dipakai gitu ya, ada yang disangkutin gitu. Wasu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marratan an zalika, ditanya pada suatu waktu pada Sayyidina Umar radhiyallahu an tentang yang demikian itu, ya faqala, kata Sayyidina Umar, iza wasa'allahu fa'usa'u, ya apabila Allah berikan kepada kamu keluasan maka luasin, ya gitu ya. Jadi kalau Allah kasih kepada kita nih rezeki yang luas, ya luasin, ya gitu ya, jangan disempitin gitu ya, gitu karena ya pintu rezeki itu tergantung daripada ya nafkah kita gitu ya, yang kita keluarin gitu ya. Dalam hadis Nabi katakan dari kursi ya, innama fatihar rizki itu ya muta'alliqun ala nafaqatihi, ya ke kunci ya pintu rezeki itu tergantung daripada ya nafkah yang kita keluarin, ya semakin banyak kita keluarin semakin banyak keluarnya, ya kayak ya toren dah gitu. Toren kan kalau kita apa tuh bukanya gede, ya keluarnya masuknya kan gede lagi. Cuma kalau kita keluarin dikit itu ya, kita buka dikit itu, nah masuknya gimana? Jit lagi gitu ya. Nah gitu kita buka gede, nanti kan ngencotnya tuh di lagi keluar gitu. Kalau kita kecil ya kecil naik gitu ya, bahkan kalau kecil banget nggak naik gitu ya, otomatis sih nggak naik kan gitu, tapi kecil ya gitu ya. Nah ya gitunya ya, apabila tuh kata Umar, apabila Allah kasih keluasan bagi kamu maka luasin jami ar-rajuli, ya gitu ya, pa'au sa'a jami ar-rajuli alaihi aswabahu, maka ya meluasinlah seluruh laki-laki padanya pakaiannya. Wa ya shalla rajulu fi izarihi, shalla rajulun fi izarin, ya ada salat seorang laki-laki pada satu pakaian, waridain fi izarin, ada yang pakai sorban dengan kain, wa gomisun fi izarin, pakai gomis dan izar, wa kuba fi sarawil, atau kuba tuh ya baju rompi, yaitu dengan ya apa tuh celana panjang, warida fi sarawil, atau juga sorban dengan celana panjang, wa gomisun fi sarawil, dan juga ya baju gomis dengan celana panjang gitu ya, wa kubain min tuban, dan juga aju kuba dengan fi tuban, yaitu fi tuban ya. Tuban tuh ya kayak baju apa tuh, baju daleman dah gitu ya. Nah gitu, wa kubain fi tibanin, dan juga baju kuba pada tiban tuh. Wa gomisin pituban, atau gomis ya dengan baju dalam gitu, waridain, dan juga sorban gitu ya. Ya yang penting pakai dua pakaian dah gitu ya, ada baju dalamnya, ada apa gitu ya. Nah jadi jangan satu baju aja katanya, karena Allah kasih keluasan. Jadi kalau Allah kasih keluasan ya luasin lagi, artinya kita pakailah ya, ya berlebihan tuh di dalam ya ibadat pada Allah ya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang, man lam yajid sauban, siapa orang yang enggak punya tuh pakaian, fal yastatir bil waraqi, hendaklah dia tutupin dengan ya daunan.
ya nggak punya baju, nggak punya, kayak daunan dah, daun pisang gitu ya. Nah gitu ya, wa ghairihi dan yang lainnya. Kama fa'ala Adam alaihi salam, sama seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam hina akala minas syajarah, ya ketika dia makan tuh pohonnya khuldi tuh ya, khuldi ya itu kan Nabi usir tuh ya, akhirnya kan semua pakaiannya itu copot tuh, pakaian sorga, akhirnya Nabi Adam kan telanjang. Nah patofika yasifani miwarakil jannah, maka Nabi Adam ambil dari daunan tuh buat nutupin auratnya tuh gitu ya. Jadi kata Ibnu Abbas nih, kalau nggak punya tuh pakaian ya tutupin dah pakai daunan, cari dah daun pisang, dulu daun kerai kan gitu ya, daun apaan aja dah pakai dah gitu ya, buat tutupan gitu ya. Kayak karung, kayak tikar ini ya gitu ya. Tuh kalau nggak ada tuh kata Ibnu Abbas tuh piwarokin gitu ya, daunan tuh gitu ya. Wakana rasul ya kata ya gitu. Wakana Ibnu Abbas ya kama fa'ala Adam alaihissalam minasalan. Wakana syajaratut tin ya, kana tin ya, tandon tin tuh yang dipakai Nabi Adam. Wakana Rasulullah sallam yanha anistimalil somai, yaitu Rasulullah sallam melarang anistimalis somai. Ya wa huwa ayyaj'ala sawbahu ala ahadi atikaihi faya bedu ahadu sakaihi laisa alaihi saubun. Rasulullah SAW melarang anistimali soma. Apa itu istimali soma? Wa huwa yaitu yang dikatakan istimalu soma ayyaj'ala sawbahu ala ahadi atikaihi, yaitu dia jadikan salah satu bajunya kepada salah satu pundaknya. Fayubdu ahadu sakaihi, maka kelihatan ya sebagian tuh dari pundaknya itu laisa alaihi saubun itu ya, yang enggak ada pakaian sini gitu ya. Jadi enggak boleh istima ya, jima tuh ya, jadi pakai sebelah gitu ya gitu, di sini enggak gitu, atau sini sini kagak gitu. Nah itu enggak dikasih, ngomong dua-duanya tutupin gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi jangan satu aja, satu ditutupin, satu enggak gitu ya. Itu ya. Nah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil ihtibai bisawil wahidi ya, wa huwa jalisun laisa ala farjiha minhu sayun, dan adalah Rasulullah SAW larang daripada ihtiba dengan satu pakaian. Ihtiba tuh angkat dengkul, duduk gitu, angkat dengkul ya, pakaiannya di mana tuh ya gitu pakai. Nah gitu ya, tuh Nabi larang ya, wa huwa jalisun, dia itu duduk, laisa ala farjihi min usaiun, di paratnya enggak ada sesuatu, enggak kayak celana, enggak ngapa gitu ya, duduk gitu ya. Nah burungnya kelihatan sono ya, bisa terbang ya. Nah itu ya, enggak katanya tuh itiba begitu ya. Nah kalau kayak celana sih enggak apa-apa gitu ya. Qala Jabir radhiyallahu an, berkata Jabir radhiyallahu an, wa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabun bi syamlatin qad waqa'a hadyaiha ala qadamaiha. Ya, kata Jabir radhiyallahu an, saya lihat Rasulullah itu ihtiba ya, bisa melatin ya dengan ya sorbannya, qad waqa'a kadbaihi, yang terjadi ujung sorbannya itu ala qadamaihi, di atas ya telapak kakinya, artinya ketutup gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ayyastamilal musalli fi izarihi min ghairi ayyukhalifa tarafaihi ala atikaihi. Adalah Rasulullah SAW ya melarang ayyastamilal musalli, yaitu mengulur ya orang yang sholat itu fi izarihi, kainnya, min ghairi ayyukhalifa tarafihi ala atikaihi, tanpa dia kembalikan ujungnya kainnya itu ke ya pundaknya ya. Jadi jangan dinyengserin aja ke bawah gitu ya, naikin ya, naikin ke atas gitu. Wa kana Rasulullah ya gitu atikahi wa yusamma hadza istimalul yahudi, ini disebut istimalul yahudi ya gitu. Wa kana Rasulullah sallam yanha anisadli
ya itu pisolah. Dan adalah Rasulullah SAW melarang daripada isbal, sadal isbal, mengulur ya pisolah dalam sholat. Wahwa isbalur rajuli, yaitu mengulur seorang laki-laki saubahu pakaiannya min ghairi ayyadum majanibaihi, tanpa diikat dua ujungnya tuh sampingnya baina yadaihi, di hadapannya ya. Jadi ya ngengser tuh ya sadelnya, lupa apa ya ngulur udah ya. Nah ya jangan tuh ya isbal, masuk isbal ya. Nah itu ya ngengser. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anisadli ya pisalah wa isbalur rajul ya min ghairi ayyaduma jamin ya baina yadi. Fa indomahu, kalau dia himpunnya dikatnya tuh ya indomahu palaisa zalika bisadlin, itu enggak sebut sadal, enggak sebut isbal ya ngulur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil lasmi bi ayyakatu ar-rajulu pahu fi shalah. Rasulullah SAW melarang untuk menutup mulut ya pakai ya masker kemarin gitu ya. Nah itu dilarang tuh ya, ayu ketika ar-rajulu pahu ya fi shalah, yaitu seorang menutup mulutnya dalam salat ya gitu ya. Jadi kalau dalam salat tuh nggak boleh tutup mulut, makruh gitu ya. Nah ya kayak gitu kemarin masker itu lagi darurat ya nggak apa-apa, kalau nggak darurat ya kayak sekarang lagi aman ngapa ya jangan pakai masker gitu ya. Kemarin kan lagi covid tuh ya disuruhin nggak apa-apa, boleh gitu ya karena darurat ya lagi ya. Nah kalau nggak boleh tutup, makruh tuh, laki perempuan sama ya nggak boleh gitu ya tutup itu ya. Nah gitu ya jangan tutup lu, makruh ya gitu. Ya gitu ya dumak ya mandi ya gitu ya yasturu mane wensan isbalur rajul wa kana milal lasmi tu bi ayyuk dia rajul fahu fi shalah. Wa kana Rasulullah sallam ya'muru bi satri ra'si fi shalah bil imamati awil qalan suwati wayanha an kasbir ra'si fi shalah. Dan adalah Rasulullah SAW perintahkan untuk menutup kepala dalam sholat ya. Jadi kalau kita sholat kepala kita tutupin, itu mengapa bil imamati, dengan sorban tutupin ya gitu. Atau juga awil kolan suah atau peci ya, pakai ini peci ini, jangan pakai peci gitu ya. Nah wayanha an kasbir ra'si, dan Rasulullah larang untuk menutup ya kepala ya an kasbi ya membuka ya. Rasulullah melarang terbuka kepala dalam sholat ya. Jadi Rasulullah nggak kasih ya kalau kita sembahyang nggak pakai pici, kepala kita nggak tutupin ya. Jadi pakai pici tuh ya gitu. Karena juga orang yang nggak mau kayak pici tuh ya itu membayang ya gitu ya nggak kayak pici ya, udah pakai bajunya tangan pendek aja kayak yang apa tuh ya kayak batik lah gitu ya gitu ya. Nah ini Rasulullah tuh suruh ya gitu pakai tuh ya. Nah tuh ya kasbi wayakulu, Rasulullah bilang iza ataitumul masajida fa'tuha mu'sibina ya wal isobatu khiyal imamah. Rasulullah SAW bilang tuh, apabila kamu datang ke masjid Pak Tuha, maka datanglah kamu ke masjid mu'sibina, hal keadaannya terikat kepala. Wal isobah hiyal imamah, isobah itu adalah imamah, sorban gitu ya. Nah kan kita ya Nabi suruh ya kalau datang ke masjid biar ikat kepala. Nah gitu ya, ikatnya pakai apaan? Kayak sorban kan gitu ya. Nah kalau yang gampangan ya kita kayak biji dah ya, masukin tek dah gitu ya. Ada ya, jadi jangan tuh ya sholat tanpa ya biji gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yakhusu ala nazafati siyab wa tibiha, dan adalah Rasulullah selalu nganjurin untuk membersihkan ya pakaian dan wangiin gitu ya. Wasiyabaka fatohir gitu ya. Dalam Al-Quran tuh ya ayuhan muzammil ya ayuhan mudasir kum anzir wa rabbaka fakabir wasiyabaka
fatahhir ya kata Allah ya, maka baju kamu bersihin ya, cuci pakaian apa ya. Nah, kemudian wati biha dan wangiin ya, biar wangi ya, pakaiin lah minyak wangi. Rasulullah udah wangi masih pakai minyak wangi. Sampai lagi kita ya yang nggak wangi ya pakai dah ya minyak wangi dah ya, sekarang gampang banyak dah ya, dari sabun dari apa udah wangi sekarang kita ya. Nah itu ya pakai. Wa yaqulu, dan Nabi bilang innallaha ta'ala nazifun yuhibbun nazafah, sungguhnya Allah itu bersih, suka sama yang bersih gitu ya, nggak demen sama yang kotor ya. Yang kotor tuh setan, yang demen gitu ya. Kita disuruh bersihin tuh apaan aja, ruangan apa semua ya, jangan kotor ya, bersihin ya. Itu kan ada bilang kan an-nazafatu minal iman ya, kebersihan itu bagian daripada iman gitu ya. Nah tuh ya, nah ya, jadi biar bersih tuh Allah suka sama yang bersih gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu man shalla fi saubin wa fi samanihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu azza wa jalla lahu salatan madama alaihi. Nah ini ya hadisnya, Rasulullah SAW bilang siapa orang yang sholat pada pakaian baju wapi samanihi dirhamun haramun, dalam harganya ya, nilai itu harga pakaiannya itu ada 1 dirham yang haram gitu ya. Nah lam yakbalillah azza wajal, Allah tidak terima bagi orang itu salatnya madama alaih, selama ada padanya, lama kita pakai ya. Dalam ya bentuk hadis yang lain manis taratu sauban bi asri darahima wa fihi dirhamun haramun lam yakbalillahu azza wajal salata madama fihi itu ya. Siapa orang yang beli baju 10 dirham 10.000, duit yang 1.000-nya duit yang haram kita pakai, Allah tidak akan terima salat kita tuh ya. Nah ini hadis tuh ya, Rasulullah ya nggak kasih. Jadi biar kita pakai tuh pakaian yang halal ya, itu buat ibadat, jangan yang haram gitu ya, jangan bercampur ya yang haram sekalipun dikit itu ya. Ini bagian luar, sampai lagi bagian dalam ya. Bagian luar aja nih yang kita pakai gini kan, itu Allah nggak terima tuh ya. Nah, sampai lagi yang bagian dalam, artinya yang kita makan tuh masuk perut kita buat ibadat, Allah nggak akan terima ibadat kita ya. Itu kan berdasarkan hadis yang sahih suno ya, Pak Ayna apa tuh yustajabu ya, bagaimana tuh orang itu diterima doanya, ibadatnya kan gitu ya. Benar Nabi kata wa masrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun ya, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya yang haram ya. Bagaimana Allah mau terima tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau kita ibadat nih ya, paling penting tuh perhatiin tuh ya makanan ya yang halal gitu ya. Jadi jangan asal ya makan aja gitu ya. Nah, dan juga nggak ada artinya tuh kita ibadat banyak gitu ya, tapi makanan kita itu ya, nah kita nggak perhatiin ya, meskipun tuh sedikit ibadat kita, tapi makanan kita itu halal, itulah ya yang bawa ya nah, keuntungan ya bagi kita tuh ya, karena Allah terima dari makanan kita tuh kita ya. Nah ya, karena Allah perintahkan kulu ya minat thayyibati wa malu sholihat ya. Dalam Al-Qur'an Allah bilang kulu minat thayyibat, makanlah ya yang enak-enak dan yang halal gitu. Nah baru wa malu sholihat, baru beramal soleh ya, baru ibadat ya. Disuruh makannya dulu biar benar ya, yang halal ngapa semua gitu ya. Nah baru nanti habis itu baru kita kerjain ibadat gitu ya. Jangan kita ibadat aja ya, kita perhatiin tapi makan nggak perhatiin. Nah itu nggak ada artinya nanti gitu ya, nilainya gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi dibajin wa sundusin, dan adalah Rasulullah pernah sembahyang dengan pakaian sutra. Dibaj sundus itu sutra ya gitu, ada harir
ya gitu ya. Harir sutra ya yang asli itu sutra yang halus kalau harir. Nah kalau sundus ya dibaj itu juga sutra juga tapi kelasnya udah ya baunya dah ya. Jadi yang kelas apa tuh kelas tinggi apanya tuh ya kelas yang atasnya nah ya dah itu harir. Nah di bawahnya udah kawi-kawi dah gitu ya. Nah gitu ya ada sundus dibaj ya gitu ya. Nah sumanaha anhu lirijali, kemudian Nabi larang itu ya sutra itu buat orang laki-laki fi shalah wa ghairiha, baik dalam sholat atau bukan sholat. Jadi orang laki-laki nggak boleh pakai sutra tuh ya. Nah ya baik dalam sholat atau bukan sholat nggak dikasih. Nah ya karena itu ya bukan pakaian ya kita laki-laki itu dua emas dengan sutra gitu ya. Itu pakaian orang perempuan gitu ya. Waqala dan Nabi bilang nahani anhu Jibrilu alaihi salam. Nah telah melarang kepada saya malaikat Jibril alaihi salam tuh ya. Malaikat Jibril larang Nabi jangan pakai sutra gitu ya. Nah ya pakai biasa pakai lah ya pakai katun apa semua yang lain daripada sutra gitu ya. Nah gitu. Nah kalau campuran tuh ya masih dibolehin ya kalau campuran gitu ya antara sutra dengan katun ya sutra dengan apa lagi gitu ya. Nah itu campur-campuran itu masih dibolehin tapi yang sutra murni ya nggak boleh gitu ya. Nah itu larang tuh ya. Wasaya bastu zalika fi babil libasi, akan datang nanti penjelasannya yang lebih luas dalam bab pakaian insyaallah taala. Nah itulah ya. Ini syarat sholat tuh yaitu nutup aurat gitu. Al-faslu salis ya, pasal yang ketiga fi wujubi thahara anil hadasi wa tanazzu anin najasati fi siyabi wal badani wa mawadi shalah ya. Nah, pasal yang ketiga yaitu wajib ya suci itu daripada hadas dan bersih dari najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Nah, ini syarat ya. Salat yang berikutnya nih, salat berikutnya yaitu thaharatu anil hadasi ya, anin najasati itu ya, yaitu bersih ya badan kita dari najis hadas tuh, hadas besar dan hadas kecil, dan juga bersih dari najis baik di pakaian, di badan dan di tempat salat itu ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Ya, kata Rasulullah, Allah tidak akan terima salat tanpa suci. Ya, jadi kalau enggak suci kita daripada hadas, Allah enggak bakal terima salat kita tuh ya. Nah, hanya bersih daripada hadas ya, hadas besar dan hadas kecil. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la sholat liman la wudu ala, tidak ya terjadi itu tidak diterima sholat buat orang yang tidak punya wudu ya. Kita nggak punya wudu, kita sholat nggak diterima dan juga hukumnya haram ya, haram ya. Kita nggak punya wudu nih, sengaja kita sholat, haram hukumnya ya, udah nggak diterima juga haram tuh gitu ya. Oleh Waqala Anasun radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau likulli salatin, adalah Rasulullah sallallahu wudu pada setiap salat, tahiran kana au ghaira tahirin, baik lo dalam keadaan suci atau enggak suci ya. Jadi Rasulullah tuh setiap salat wudu ya, udah batal atau belum batal ya, Nabi wudu ya. Kalau belum batal berarti tajdidul wudu gitu ya. Kalau udah batal ya berarti dia wudu ya, dicuci tuh you. Wa kunna nahnu nusalli salawati bi wudu'in wahidin ya, kata nih ya Anas bin Malik ya kunna nahnu, dulu kami salat tuh katanya beberapa salat itu dengan satu kali wudu ya, nggak apa-apa boleh satu kali wudu. Kalau belum batal ya buat salat berapa salat, meskipun 5 waktu nggak apa-apa kalau belum
batal gitu ya. Gitu. Fakunna la natawaddau illa min hadasin. Dulu kami enggak wuduk tuh kecuali kalau punya hadas. Ya, kalau punya hadas ya baru kami wuduk gitu ya, karena enggak batal ya enggak wuduk. Ya, begitu batal ya diwuduk gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala. Dan adalah Rasulullah bilang, sesungguhnya itu la tatimmu salatu ahadikum, tidak sempurna salat salah seorang kamu hatta yusbighal wudu, sehingga dia itu sempurnain wuduknya. Ya, kalau wudhu kita tuh sempurna, nah itu ya, baru Allah ya terima tuh kita ya. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah ya perintahkan kita untuk ya isbagul wudhu, sempurnakan. Wa kanat Asma'u radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Asma radhiyallahu an bilang, lama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu, tatkala Nabi perintahkan wudu, likulli salatin ya untuk salat ya, tahiran ghaira tahirin, baik dalam keadaan suci atau enggak suci, syaqqa dzalika alaihi, maka beratlah ya padanya yang demikian itu. Fa amara bisiwaki ya likulli salatin, maka Nabi perintahkan untuk bersiwak pada setiap salat itu ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bilang, yaqulu man wajada fihi ya kuwatan falyatawadda likulli salatin, siapa orang yang mendapati padanya kekuatan, hendaklah dia wuduk pada setiap salat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Rasulullah bersabda, man tawadda'a ala tuhrin, siapa orang yang wuduk dalam keadaan masih suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka ditulis bagi orang itu 10 kebaikan ya. Jadi kita masih punya wuduk tuh ya, belum batal kita wuduk lagi. Nah, itu Allah tulis katanya 10 kebaikan. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khandaq, ya salat Rasulullah SAW di hari perang Khandaq tuh ya. Ya, wa yaumal fathi, dan hari Futuh Mekah tuh as-shalawati kulliha, yaitu semua salat tuh bi wudu'in wahidin, dengan sekali wudu. Rasulullah tuh waktu perang Khandaq dan hari Futuh Mekah itu sekali wudu untuk salat yang 5 waktu tuh gitu ya. Faqala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, yaumal fathi ya Rasulullah, ya di hari Futuh Mekah, ya Rasulullah, fa'alta say'an lam taf'alhu qabla zalika, ya Rasulullah, kamu perbuat sesuatu yang enggak pernah engkau berbuat sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amdan, sengaja. Fa'al tuhu, saya kerjakan ya Umar, ya sengaja saya kerjakan hai Umar seperti ini gitu ya. Ini tasrik ya, ngajarin, artinya boleh gitu ya. Jadi kita wuduknya sekali ya buat sholat 5 waktu tuh ya, yang penting belum batal gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW ya bilang, man ahdasa fi salatin falyan sorib, siapa yang batal dalam salat hendaklah dia ya berpisah. Fa in kana fi salati jama'atin, kalau dia ada pada salat jamaah, falyakhudz bi anfihi, hendaklah dia pegang hidungnya, wal yansorib, dan dia berpaling ya, falyatawadda, kemudian diwudu, summa liyabni ala ma madha min salatihi, kemudian dia ya membina menerusin apa yang telah dia dikerjakannya tuh, malam yatakalam, selagi dia enggak berbicara gitu ya. Jadi kalau kita batal tuh dalam sholat, nah itu ya, kalau sholat jamaah pegang hidung kita jangan keluar, jadi nanti orang enggak sangka yang lainnya gitu ya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya bilang, iza ra'uba
Pisolati auzara akul qai'u fal yakhrud. Siapa orang yang mimisan tuh ya rauba ya pisola mimisan ya rauba keluar darah di mulut dari hidung ya biasa kita mimisan ya pisola auzara akul qai'u atau dia mau muntah tuh fal yakhrud maka hendaklah dia keluar fal yaksilid dam wal qai'a maka dia cuci itu darah atau muntahnya summa yarji'u kemudian dikembali falyabni ala ma qad shalla maka dia terusin ya apa yang telah dia salatnya wala yatakallamu jangan dia bicara gitu ya. Wa kana Ibnu Abi Aufa ya bersukud ya bersukud dam fi shalah payum di pihak dan adalah Ibnu Abi Aufa dia berludah tuh keluar darah dalam sholatnya nah payung di pihak maka dia keluar tuh ya berlalu dari sholat artinya dia keluar tuh ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bilang man ra'a fi saubihi daman fa huwa fi sholati falyansarif ya kata Ibnu Umar siapa yang lihat di bajunya ada darah hendak di dalam waktu dia sholat hendaklah dia berpaling ya gesiluhu ya atau ya gesiluhu yang kemudian dicucinya wayati muma baqiya ala mamada dan dia sempurnakan ya sisanya daripada apa yang dia kerjakan malam yatakalam selagi dia nggak bicara gitu ya. Nah ini nggak boleh ada najis di pakaian gitu ya. Jadi syarat sholat nih kalau tadi kan wudu, nah sekarang ini najis. Jadi ada najis tuh di pakaian atau di badan kita tuh ya. Tadi itu mimisan atau muntah kan najis. Nah itu ya berarti batalin sholat batal tuh ya. Nah, cuci sana gitu ya. Nah itu ya karena nggak boleh sholat dalam keadaan ada ya najis tuh ya gitu. Wa in takallama istanafa shalah kalau dia bicara maka mulailah ya sholat dari awal. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu iza ahdasa rajulu apabila berhadas seseorang waqad jalasa dan dia duduk ya gitu li akhiri salatihi pada akhir salatnya qabla ayyusallima sebelum dia salam faqad jazati salatu maka sungguhnya ya telah selesai padanya salat wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain iza ahdasal imamu fi akhiri salatihi apabila imam berhadas pada akhir salatnya hina yastawi qaidan ya ketika dia duduk lurus waqad tamat salatuhu gunya selesailah salatnya wa salatu man wara'ahu dan salat orang yang belakangannya di belakangnya ala misli salatihi seperti salatnya si imam ya berarti sudah selesai salatnya ya kalau dia hadas di akhir ya salatnya tuh ya disalam nah bisa gitu ya wa kana Rasulullah sallam yatanazzahu anis salati fi lihapin nisaihi wa sa'rihinna summa rakhisa fihi ba'da zalika dan adalah Rasulullah SAW selalu membersihkan dalam sholatnya nih yaitu selimut ya dengan istrinya dan rambut mereka kemudian ya Nabi meruksakkan padanya itu sesudah itu ya artinya nggak perlu dibersihin kalau emang ya nggak ada ya kotoran nggak ada najis ya awalnya tuh Rasulullah begitu ya salat tuh selimut apa semua tuh ada rambut apa ya dibuangin tuh gitu dibersihin nah kemudian dikasih ya keringanan sama Rasulullah nggak perlu tuh buangin dah gitu ya karena ya nggak ada najis gitu ada rambut umpama nah rambut nggak bawa najis gitu ya itu ya gitu ya tanazzahu tu ba'da wa kana Rasulullah sallam yusalli fi saubil ladzi yujami'u fihi dan adalah Rasulullah sallam tuh yaitu dia salat dengan baju yang dipakai untuk jimatnya tuh gitu ya nah wa yu'riku bihi dan berkeringat padanya itu enggak apa-apa ya enggak najis
gitu. Wa taqaddama fi babi izalatin najas ya, telah terdahulu dalam bab menghilangkan najis. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana tarotan ya yakikul mani ya, Rasulullah sewaktu-waktu tuh gosokin ya mani itu sperma. Iza wajadahu fi sawbihi, apabila didapatin pada pakaiannya, summa yusalli bihi, kemudian Nabi salat pada ya, karena ya sperma itu enggak najis gitu ya. Gitu ya, teman gosokin aja dah ininya. Wataratan kana yakisiluhu, suatu-waktu Nabi cuci. Wa yakhruju bihi li shalah, Nabi keluar untuk salat pakai itu. Wa asarul ghusli bakin, ya bekas cucinya tuh kelihatan masih ada. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbati samia min masjid ya musyrikin, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tuh ya dengan ya jubah yang samiyah ya, jubah yang dibikin di kota Sam min masjidil musyrikin, yaitu tenanan orang musyrik gitu ya. Nggak apa-apa tuh Rasulullah pakai baju pakaian dari kota Sam yang dibikin oleh orang musyrik gitu ya. Ya kayak kita pakaian yang bikin orang Cina dah, orang kafir ya, nggak apa-apa. Nah gitu ya, emang dia yang bikin gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Umar radhiyallahu an yusalli fi siyabin, dan adalah Sayyidina Umar salat pada pakaian ta'ti minal Yaman, yang datang dari kota Yaman. Kila dikatakan pihak pada pakaian itu annaha tusbigu bil bauli, bahwa ya pakaian tuh dari kota Yaman itu dicelep ya dengan kencing katanya. Itu ya, dicelip dengan kencing tuh katanya ya. Wa yaqulu, kata Sayyidina Umar, nuhina anit ta'ammuk ya, kata Sayyidina Umar, kita dilarang untuk meneliti gitu ya. Jadi ya nggak usah teliti-teliti gitu, kalau baru katanya kan gitu, katanya sunuh gitu, udah nggak pakai ya teliti-telitian, diteliti benar apa kagak, udah pakai aja ya gitu ya. Nah tuh nggak dikasih. Waqad adalah bisaha man huwa khairun minha, sungguhnya telah pakai tuh pakaian seperti itu orang yang lebih baik daripada kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, Rasulullah tadi kan pakai baju jubah ya yang dari Sam tuh, yang katanya dibikin orang musyrik. Nah kalau orang musyrik tuh ya berarti kan nggak sunyi daripada najis yang gitu ya. Nah gitu ya. Nah Sayyidina Umar tuh pakai dari Yaman, yang dikatakan itu dicelep dengan ya kencing tuh katanya gitu ya, kencing binatang apa kencing orang nggak tahu dah tuh ya, kayak kencing gitu ya. Kata Sayyidina Umar, kita dilarang untuk neliti gitu ya. Nah gitu ya. Nah yakni Rasulullah. Qala Anas radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa shalla Rasulullah sallallahu bin nas maratan, Rasulullah salat dengan ya jamaah sahabat tuh, faqala ana alaihi, maka Nabi buka sendalnya. Wa qala pannas alihim, dan juga ya sahabat-sahabat buka sendal mereka. Falamman sarafa, tatkala selesai salat, qala ya kata Rasulullah ya, lima khalaqtum, kenapa kamu buka sendal kamu? Lalu mereka bilang, ra'aina ka khalaqta ya, nah kami lihat engkau buka, faqala, maka kami buka. Faqala, kata Nabi, inna Jibrila atani, sungguhnya malaikat Jibril datang kepada saya, fa akhbaroni, dia ngasih tahu saya, an nabi hima qabasan, bahwa di sendal saya itu ada najis. Jadi saya buka gitu. Fa iza jaa ahadukumul masjidah, apabila datang salah seorang kamu ke masjid, falyaklib na'laihi, hendaklah balik dipunya sendalnya, falyanzur fihima, maka lihat pada sendalnya tuh ya. Jadi kita datang kan sendal bau gitu, nah kita gituin ya, baunya ada najis apa enggak. Kalau ada najis ya buangin, kalau enggak ya pakai gitu ya. Itu ya. Nah dulu kan masjid Rasulullah kan belum diubinin ya, masih pasir, jadi sembahyangnya boleh pakai sendal kayak sepatu gitu ya. Kalau kita udah ada ubinnya, udah karpetnya ya jangan pakai sendal gitu
ya diomelin ya mama gitu. Itu ya. Nah, itu ya. Lanjut bima. Fa'in ro'a khobasan, kalau dia lihat tuh ada najis, falyamsahu bil ardi, maka gosok-gosok dah di tanah. Summa la yusalli bihima, kemudian sholat dah pakai kedua sendal tadi, gosokin tuh ya. Fa'in lam yamsahu ma falyakzibha, kalau dia enggak gosokin tuh ke tanah maka singkirkan. Wa yutimma sholatahu, hendaklah dia sempurnakan sholatnya. Wa shalla Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marratan, ya telah salat Ibnu Umar radhiyallahu an fawajada fi saubihi daman, maka dia dapetin di bajunya ada darah, bahwa doahu maka dia letakkannya, wa madha fi sholatihi, dan dia terusin salatnya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bilang, iza shalla ahadukum fala yada na'laihi an yaminihi, apabila salat seorang kamu jangan taruh kedua sendalnya di sebelah kanan, wala an yasarihi, dan juga jangan di kiri, fayakuna an yamini ghairihi, maka itu menjadi di sebelah kanan orang lain, illa alla yakuna an yasarihi ahadun, kecuali kalau enggak ada di sebelah ya kirinya itu seseorang. Wal yadhuma baina rijlaihi, maka hendaklah taruh sendalnya itu di kedua kakinya, au yusalli bihima, atau dia sholat dengan sendalnya. Jadi kalau kita pakai sendal tuh jangan taruh sebelah kanan ya atau sebelah kiri gitu ya, karena sebelah kanan nanti kan jadi ada orang di sebelah kiri orang, di sebelah kanan kiri orang gitu ya. Nah taruhnya di mana? Di bawah, di kaki kita gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya. Fi rajlaihi aw salibihi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu katsiral masjid. Saya lihat Rasulullah sallallahu itu sering masuk ke masjid, wa na'lahu fi rijlaihi, sedangkan ya sendalnya Rasulullah itu ada di kakinya. Summa yusalli, kemudian disolat, wa huwa kadzalik, seperti itulah. Ma khala'ahuma, Rasulullah enggak buka sendalnya. Wa kana Ali radhiyallahu an yakhla'uma, dan adalah Sayyidina Ali buka sendalnya tuh, dan dia wayadong anhuma, diletakkannya fi kamihi, yaitu di lengan bajunya. Summa yusalli, kemudian disolat, wa yukhbiru, dan dia kasih tahu annahu ra'a Rasulullah sallam fa'ala dzalik, bahwa ya dilihat Rasulullah kerjakan seperti itu. Tuh ya, Sayyidina Ali buka sendalnya, dimayang taruh di sini lengannya, masukin gitu ya, sendalnya itu ya. Nah, kata Sayyidina Ali, saya lihat Rasulullah perbuat seperti itu. Wa kana radhiyallahu anhu yahuddu fi tinil matari, dan adalah ya radhiyallahu an Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam yahuddu fi tinil matari, yaitu dia ya yahuddu tuh ya ya bergelimang, artinya membelutkan tuh ya kakinya di tanah yang hujan tuh. Summa yadkhulul masjidah, kemudian dimasuk ke masjid. Jadi debal-debal tuh pas hujan, nah dimasuk ke Sayyidina Ali tuh ke masjid, yusolli, dia sholat gitu ya. Nah ya dulu kan belum ada ya gitu. Jadi kayak kita tuh dulu blok debal masuk aja ke masjid bayang gitu ya. Nah apalagi di sono di Arab kan tanahnya pasir ya gitu ya, nggak kotor tuh gitu ya. Nah ya, summa yusolli walam yaksir rijlaihi, itu nggak basuh, nggak cuci kakinya. Maka ba'du sahabat, dan adalah bagian sebagai sahabat ya gitu, yahmilu kasiran ma'akul adawat fi yaumil wahli, dan ada sebagian sahabat membawa ya gitu ya, membawa apa tuh alat, yaitu ya tempat air tuh fi yaumil wahli, di hari debel dari hujan. Kalau hujan ada yang bawa ya alat bawa ember, buat apa, buat cuci kaki gitu ya.
Faiza wasolal masjidah, apabila sampai ke masjid, wasala akdamihi, wasala dicuci kakinya dan dia sholat gitu ya. Jadi ada yang bak ember ya, kalau hujan basah kotor kan kakinya, ada yang bak ember, antar sampai dekat masjid baru dia cuci kakinya gitu ya. Ada yang langsung aja tuh masuk ke masjid kakek cuci kaki gitu ya. Jadi masing-masing dah ya gitu ya. Nah ya, yang ogah apa tuh, ogah kakinya kotor ya dicuci ya, yang mau kakinya kotor ya masuk aja dan ntar gosokin hilang gitu ya. Nah itulah ya. Nah ya, jadi ya sholat ini nggak boleh ada tuh ya di pakaian kita, di tempat kita sholat itu najis gitu ya. Dan sholat itu mesti punya ya wudu situ. Sampai sini dulu ya. Farun wa kana Rasulullah SAW wa ashabuhu yakmilu nal atfal gitu.